Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita sayangi sahibatul majlis ukhtina Ibu Ida Alidrus, kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita sayangi, kita hormati Ustazah Samira, Ustazah Fitria, Ustazah Empah, Ustazah Hanim, serta semua ustazah-ustazah yang ada di bimbingan belajar Ahbabuz Zahra. Kita doakan semoga mereka semuanya beserta seluruh keluarganya semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semakin disayang Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikaruniakan apa yang menjadi hajat-hajatnya, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, terutamanya adalah anak-anakku dan adik-adikku yang semuanya sangat saya sayangi. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mudah-mudahan penuh keberkahan ini. Sesudah kita tadi sama-sama membaca burdah. Burdah ini adalah madah. Apa itu madah? Madah itu adalah puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair yang berisi puji-pujian itu namanya madah. Syair yang berisi celaan, ngebuli seseorang itu namanya hija. Ya. Nah, ini Sahibul Burdah, namanya Imam Al-Busiri alaihi ridwanallah. Beliau menuliskan bait-bait syair yang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita tadi telah selesai membacanya. Mudah-mudahan keberkahan burdah, keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil kita raih pada sore hari ini, insya Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, yang di belakang suara saya kedengeran nggak? Dengeran ya? Iya, malah saya yang agak keinian sama kipas kayaknya. Kipasnya kenceng banget, berasa lagi di deketnya pesawat, kayak lagi ada di Halim. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, semoga sebagaimana Sahibul Burdah memuliakan Nabi Muhammad sehingga beliau mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad alaihissalam, Allah pun juga karuniakan kepada kita keberkahannya Nabi Muhammad alaihissalam. Sahibul Burdah Imam Busiri adalah satu dari 3 murid kesayangannya Syekh Abu Mursi. Jadi di Iskandaria sana, ya, tahu adik-adik Iskandaria di mana? Di Mesir, Dek. Tahu Mesir di mana? Sebelahan Jonggol. Mesir tuh masuknya benua Afrika ya, kalau saya nggak salah ya. Kayak perasaan tambah kenceng aja nggak sih?
saudara sekalian, mau an gerah tapi kedengaran suara saya enak apa mau an gak gerah tapi saya jadinya agak teriak-teriak. Begini aja ya. Nah itu, jadi dulu ada satu ulama terkemuka namanya Syekh Abu Mursi. Itu beliau teman-teman punya murid banyak di Mesir. Nah di antara muridnya itu ada 3 muridnya yang sangat beliau cintai. Yang satu namanya Ibnu Athaillah. Yang satu namanya Al-Imam Al-Busiri. Yang satu lagi namanya Al-Yaqut Al-Arsy. Satu waktu Abu Mursi ini teman-teman, adik-adik, satu waktu beliau sebagai seorang wali min auliyaillah nih ya. Adik-adik harus tahu nih. Kayak di dunia ini dek, kan ada orang-orang yang jadi pejabat. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri gitu ya. Bahkan ada yang jadi raja. Di berbagai macam belahan dunia nih ada banyak raja-raja. Ada yang punya kerajaan besar, ada yang punya kerajaan kecil. Ada juga yang jadi di bawahnya raja kayak gubernur gitu. Ada yang jadi bupati gitu. Di dalam kerajaan Allah juga ada yang kayak begitu. Dulu masih ada tingkatannya nabi, kemudian wali, kemudian syuhada, kemudian orang-orang soleh. Itu tingkatannya tuh. Pejabat-pejabatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah penguasa-penguasa dunia dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Nah sekarang nih sesudah Nabi Muhammad alaihissalam, kita nih umat Nabi Muhammad, nggak ada yang jadi nabi, nggak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi tingkatan tertingginya itu para wali yang Allah membahasakan mereka sebagai siddiqin, dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, aku akan kumpulkan mereka kelak, kata Allah nih, bersama dengan orang-orang yang aku kasih kekuasaan, kenikmatan paling tinggi. Jabat-pejabatku nih. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiin, para nabi, kelompok paling atas. Wasiddiqin, para wali, kelompok berikutnya. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Ada sekalian. Nah para wali-walinya Allah ini kalau ibaratkan di dunia ini nih, kayak pejabat-pejabat dunia atau orang-orang yang punya kekuasaan-kekuasaan di dunia ini. Allah kasih si ini jadi raja, si ini jadi presiden, si ini jadi gubernur, si ini jadi bupati. Di dalam kepemilikan, di dalam kerajaan agamanya Allah, Allah juga punya kayak begitu. Ada wali yang tingkatannya kutub, itu dek kayak penguasanya atau wali, pemimpin seluruh para wali yang ada di atas muka bumi ini.
Setiap zaman selalu ada kutubnya, Dek. Zaman sekarang siapa Ustazah? Kagak tahu saya. Saya nggak tahu zaman sekarang siapa. Wallahu a'lam. Yang jadi kutubnya siapa tuh nggak tahu. Terus yang tahu siapa? Wallahu a'lam juga, karena memang nih ya, wali-wali itu yang atas tahu siapa yang bawahnya, tapi yang bawah nggak tahu siapa atasnya. Ini para wali beda sama jabatan-jabatan dunia. Kalau jabatan dunia, yang bawah tahu siapa atasannya, atasan belum tahu siapa, belum tentu tahu siapa bawahannya. Betul nggak? Nih deh saya tanya, Jokowi apal nggak sama mukanya semua lurah? Nggak ada. Kayak gitu tuh kalau jabatan dunia. Kalau jabatan akhirat sebaliknya, yang bawah nggak tahu siapa atasannya, yang atas tahu wali-wali yang ada di bawahnya, gitu. Nah, salah satu dari waliullah yang tinggal pada zaman berapa ratus tahun yang lalu di Mesir namanya Abu Mursi, Syekh Abu Mursi, seorang wali besar, ulama terkemuka. Nah, kalau wali-walinya Allah nih dek, ada saat-saatnya mereka sedang sangat dekat sama Allah, yang sampai tidak berjarak antara mereka dengan Allah. Ini disebut dalam dunia kewalian dengan hal. Idza ja'ahul hal, kalau dia sedang datang halnya, sedang datang keadaannya, itu sampai bisa diantara mereka ada yang 40 hari nggak makan dan tetap hidup. Tuh banyak yang kayak begitu. Ada yang kholwat bertahun-tahun nggak keluar dari kamarnya gitu. Ada tuh Habib Abu Bakar Asgaf Gresik salah satunya. Itu bertahun nggak keluar dari kamar, nggak ketemu siapapun. Teman-teman sekalian, itu banyak diantara mereka yang saat-saat kayak begitu mereka belajarnya langsung dari para wali-wali yang sudah meninggal dunia bahkan. Wah, ini kita nggak bisa ngomong ustazah nih cerita dongeng nih mustahil, nggak bisa gitu deh. Presiden-presiden aja zaman sekarang itu bisa di dalam kamarnya mereka zoom sama presiden yang ada di mana, sama perdana menteri yang sedang ada di mana, bukan begitu? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka belajar langsung dari para wali-walinya Allah yang bahkan sudah meninggal dunia. Nah, yang saya mau ceritain Syekh Abu Mursi ini, teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, lagi datang halnya di mana Allah berkehendak untuk kamu mau doa apaan aja bisa. Beliau panggil 3 murid kesayangannya, Ibnu Athaillah, kemudian Muhammad Al-Busiri Abi Abdillah Al-Busiri, sama satunya Syekh Yaqut Al-Arsy. Dipanggil ketiganya, kemudian beliau tanya, apa yang kamu mau dari Allah? Oh, ini kalau udah guru nanya gitu sama muridnya, udah tuh luar biasa tuh, udah siap-siap aja pasti dijabah nih doa. Sebab bukan muridnya yang bilang sama gurunya, Syekh doakan saya, enggak, justru sebaliknya, kamu minta apa? Dan beliau sedang datang halnya, apa yang kamu minta? Dia nih, si murid ini yang pertama bilang, yaitu Ibnu Athaillah. Dia bilang, wahai Syekh, saya kepengen dikasih futuh kepada Allah, dikasih tersambungnya hati, memiliki satu hubungan yang sangat erat, sehingga saya bisa lebih mudah menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ahli ma'rifat billah. Syekhnya langsung angkat tangan, doa Fatihah. Syekh Ibnu Athaillah kemudiannya menuliskan sebuah kitab yang sampai sekarang menjadi pedoman seseorang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Al-Hikam.
Makanya hikam itu namanya hikam al-ataiyah. Tapi mempelajari hikam itu nggak bisa asal dari orang yang tahu bahasa Arab kemudian ngajarin. Harus dari orang yang ahli ma'rifat kepada Allah. Karena kata-katanya sangat tinggi. Butiran-butiran mutiara ma'rifat dari Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian Syekh Abu Mursi tanya lagi sama Imam Busiri, kalau kamu Busiri mau apa? Imam Busiri kemudian menjawab, wahai Syekh, saya mau hati saya dibukakan futuh kepada baginda Nabi besar Muhammad, hingga saya sungguh-sungguh mengenal beliau, hingga saya sungguh-sungguh merasakan cinta yang dalam kepada beliau. Syekh Ibnu Athaillah angkat tangannya, Syekh Abu Mursi angkat tangannya. Kemudian beliau berdoa, Fatihah. Imam Busiri beberapa tahun kemudiannya menuliskan kitab Burdah yang menjadi madah puji-pujian kepada Nabi Muhammad yang terus dibaca orang sampai di zaman sekarang ini. Butiran-butiran indah, mutiara-mutiara, kalimat-kalimat yang sangat bernilai yang merupakan puji-pujiannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga sekalian saya muliakan, sementara Syekh Yaqut Al-Arsy, itu beliau ditanya, dia bilang, Syekh, saya hanya ingin agar hati saya tersambungkan denganmu, wahai guruku. Sehingga sekalian saya muliakan, syekhnya gurunya kemudian merasa sangat bangga kepada muridnya yang satu ini. Beliaulah yang kemudian menggantikan makom gurunya sepeninggal gurunya tersebut, dan beliau dikasih futuh kepada Allah, dikasih futuh kepada Rasulullah, dan dikawinkan dengan anak gurunya yang juga merupakan seorang perempuan yang sangat-sangat salehah, hafal ribuan hadis dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafal Al-Qur'an bersama dengan sanad-sanadnya, hafal Al-Qur'an bersama dengan semua sebab nuzul, sebab turunnya, mengenai kapan turunnya ayat tersebut dan lain sebagainya. Seorang perempuan bernama Fatimah bintul Syekh Abu Mursi ini tadi. Dari sini para ulama bilang, emang kalau udah dapat ridhonya guru tuh emang udah paling-paling deh, dapat semuanya akhirnya. Teman-teman saya sekalian, nah ini yang saya ceritakan Sohibul Burdah. Dapat ridho gurunya, kemudian dibukakan futuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memang kalau teman-teman pernah dengar ceritanya kenapa beliau menulis Burdah, itu beliau memang seorang ahli syair yang sangat terkemuka, dan syairannya karena sangat indah biasa diminta tolong sama pejabat-pejabat untuk bikin kalimat-kalimat pujian ketika ada raja, presiden dari luar negeri datang ke negeri mereka, ke Mesir. Dia dibayar untuk itu. Gitu ya, dibayar, diminta bikinkan syair, nanti dibayar. Bayarannya bukan main-main, puluhan juta, bahkan mungkin kalau di zaman sekarang nilainya ratusan juta gitu. Sekali bikin syair-syair tuh memuji pejabat-pejabat. Sampai satu waktu beliau jatuh sakit. Beliau ulama terkemuka, tapi memang juga biasa buat-buatkan syair untuk para pejabat-pejabat. Sakit asabahul falij, kena falij itu stroke, terbaring di atas tempat tidur, udah nggak bisa nulis lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah terbaring aja di atas tempat tidur. Akan tetapi otaknya masih terus jalan nih, nyesel banget begitu sakit. Ya Allah, ya Allah, sampai dengan saya sakit kayak begini nih, saya kok kebiasaan muji pejabat-pejabat dunia, yang giliran sakit kayak begini nggak ada siapapun yang bisa bantuin saya. Memang, Dek, saya tahu rasanya nggak punya uang.
Tahu saya. Saya tahu rasanya punya uang. Saya tahu rasanya nggak punya rumah. Saya tahu rasanya punya rumah. Saya tahu rasanya nggak punya mobil. Biasa aja. Mobil saya banyak, gede-gede pula. Bis. Saya tahu juga rasanya punya mobil. Adik-adik saudaraku sekalian, saya kasih tahu ya deh ya. Uang yang saya punya, seberapapun banyaknya, uang yang kamu punya, seberapapun banyaknya, tidak ada yang bisa mencegah satu gigi saya yang mau tanggal. Uangmu seberapapun banyaknya, uang saya nih, seberapapun saya punya, tidak bisa mencegah satu rambut saya dari beruban. Saya nggak bisa bilang merambut, tenang bud, rambut tenang, duit saya banyak, please jangan beruban ya. Nggak bisa. Dia mau beruban aja, gigi saya mau tanggal aja, nggak ada yang bisa. Tidak bisa mencegah. Harta dunia sudah tidak bisa bermanfaat apa-apa terhadap kesehatan di dunia, apatah lagi keselamatanmu di akhirat. Makanya adik-adikku sayang, jangan kejar dunia yang membuatmu melupakan akhirat. Kejarlah akhirat. Kalau kamu dapat akhirat, dunianya ngikut. Tapi kalau kamu ngejar dunia, dunia belum tentu mau ikut, yang pasti akhirat luput. Saya ulangi nih, kejar akhirat. Kalau kamu dapat akhirat, dunianya bakalan ikut. Tapi kalau kamu kejar dunia, dunianya belum tentu ikut, yang udah pasti akhiratnya luput. Nggak bisa dapat kamu akhirat. Akhirnya Syekh Al-Busiri, Imam Al-Busiri, dia dalam keadaan nggak bisa bergerak badannya, tapi otaknya masih bagus, ya, nggak ada gangguan di otaknya. Beliau mikir, waduh kesempatan nih, mumpung masih dikasih hidup, saya harus buru-buru, mumpung masih ada kesempatannya, saya harus cepet-cepetan. Ngapain? Menunjukkan kepada orang-orang tentang cinta saya kepada baginda Nabi Muhammad. Biar ngajarin mereka tentang rasa yang seharusnya mereka punya. Akhirnya beliau pun mulai menulis di pikirannya. Karena nggak bisa gerak nih tangannya, mulutnya juga udah pelok, kena stroke itu tadi. Mulutnya juga udah nggak bisa ini, cuman pokoknya mikir aja udah. Pokoknya nih, mumpung masih hidup nih, ntar gimana caranya gitu. Kalau saya nanti sembuh, saya akan tulis sendiri gitu kan. Kalau memang saya nggak sembuh, gimana kayak caranya nanti saya akan ajarkan gitu pada orang lain. Jadi beliau pun mulai mengarang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mulai mengarang. Amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazat tadam anjara madat tadam anjara mazaj tadam anjara mimuklatin bidami. Dia bilang, kenapa ya saya nih kalau nginget-nginget yang tinggal di Mekah sana itu, air mata saya tuh nggak berhenti ngalir, sampai kayaknya tuh ganti nyampur sama darah sudah air mata saya habis. Kayaknya tuh kayak tiap kangen menabi, kenapa sih saya tuh nggak bisa berhenti nangis gitu. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fid dhulma'i min aidami.
Demikian pula kalau saya ingat-ingat yang berhembus dari Madinah, atau saya melihat kejadian apapun yang ada di Mekah Madinah, tiap kali ingat sama Nabi Muhammad, air mata saya tidak berhenti mengalir. Kalau saya bilang nih sama air mata saya, berhentilah menangis wahai air mata, dia malah semakin ngucurnya tambah deras. Kalau saya bilang sama hati, dia bilang gitu, famali ainaika ingkul takfu fahamata wa mali qalbika ingkul tastafid yahimi. Saya kalau bilang sama dua mata saya, berhenti, jangan nangis lagi, ingat Nabi boleh, tapi kamu jangan nangis, dia tambah mengalir deras. Kalau saya bilang sama hati saya, rahmukillah, jangan rindui dia, hati saya tambah semakin menggebu-gebu kerinduannya. Ayasabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apakah kamu kira cinta bisa disembunyikan? Cinta tidak akan bisa disembunyikan dari hati yang kebingungan mengingat yang tercinta, atau air mata yang mengalir deras tanpa terkendali. Oh, cakep-cakep tuh bahasanya tuh, puji-pujian kepada Nabi Muhammad ditulis dalam pikirannya. Sampai dia tulisin tentang puji-pujiannya kepada Nabi Muhammad di pasal kedua itu ya. Dia bilangin Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain niwal fariqaini min urbin wa min ajami. Dia bilang Nabi Muhammad adalah seorang manusia, pasal ketiga ya, pemimpin seluruh umat manusia, dari bangsa Arab, dari bangsa Ajam, pimpinannya Nabi Muhammad. Pimpinan alam semesta, bangsa jin, bangsa manusia, pimpinannya Nabi Muhammad. Pimpinan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, bahkan di atasnya para malaikat, pimpinannya Nabi besar Muhammad. Dia puji-puji Nabi Muhammad sampai di bait-bait syair, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Meskipun begitu saya puji-puji Nabi Muhammad sampai mentok sekalipun, tetap saya meyakini Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Kita nggak kayak orang Nasoro puji-puji Nabi Isa sampai mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, kita nggak gitu, katanya Imam Busiri. Kita puji Nabi Muhammad setinggi langit, sundul langit. Kita puji Nabi Muhammad bahkan sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Nabi Muhammad sampai ke tingkatan langit ketujuh. Akan tetapi tetap kita katakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Sampai di situ nggak bisa mikir lagi Imam Busiri. Pakai ini nggak pas, lanjutin ini nggak pas, ngomong ini nggak pas, bahasanya kayak nggak ada yang pas. Beliau kemudian ketiduran. Di saat tidur tersebut itulah mimpi Nabi Muhammad sama 4 sahabatnya datang semuanya. Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Terus ada sahabat-sahabat yang lain tuh, banyak banget orang pada pakai baju putih-putih gitu kan, ada di sekitar Nabi Muhammad alaihissalam. Imam Busiri lagi dihadapkan kepada Nabi. Nabi nanya sama Imam Busiri, kata Nabi gini, ya Busiri, madza qulta fiyya? Busiri, katanya kamu nulis tentang saya, katanya kamu ngarang tentang saya, coba bacain. Dalam mimpinya tersebut Imam Busiri mulai membacakan bait-bait syairnya Burdah.
amin tadakkuri jiranin bidi salami mazat tadam anjara min muklatin bidami. Saya nggak tahu tuh pakai lagu yang mana, yang pasti gitulah. Dan kabarnya teman-teman, itu sahabat-sahabat Nabi, para yang hadir di majelis tersebut, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, yamilu yaminan wa yasara, beliau nyondongin badan ke kanan dan ke kiri, goyang-goyang. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazaj tadam anjara mimuklatin bidami, gitu, sambil badannya kayak goyang-goyang. Dan subhanallah, sampai zaman sekarang orang tuh kalau lagi baca burda emang cenderung badannya goyang-goyang. Saya dulu waktu belum tahu cerita ini, saya aneh aja gitu, kenapa sih? Astagfirullah, udah. Habis itu lupa goyang. Terus gitu. Kalau baca burda pasti goyang-goyang. Baca yang lain belum tentu goyang-goyang, apalagi baca Al-Quran, kan kita nggak goyang-goyang ya. Baca sholawat, baca apa gitu nggak goyang-goyang. Teman-teman sih sekalian, baca burda atau baca sholawat, puji-pujian kepada Nabi Muhammad tuh, nah pasti goyang-goyang tuh. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Lihat dulu, ini menunjukkan atas kenyamanannya ruh ketika disebut-sebut nama Nabi Muhammad. Ruh kita tuh seneng, nyaman, tenang, jadinya goyang-goyang. Orang tuh kalau lagi takut buru-buru goyang-goyang santai begitu tuh, enggak tuh. Orang kalau lagi panik buru-buru goyang-goyang. Orang kalau lagi marah buru-buru goyang-goyang. Kamu tuh nggak ada yang kamu tuh gimana sih? Nggak ada tuh kayak gitu. Padahal kalau kayak gitu kan seru ya. Cobain. Ntar kapan-kapan kalau lagi marah sambil goyang-goyang. Teman-teman sekalian, jadi itu Nabi goyang-goyang, sahabat juga katanya goyang-goyang ketika dengar burdah ini dibacakan. Sampai di bait syair yang memang lagi mentok Imam Busiri ngarangnya, famablaghul ilmi fihi annahu bashar. Katanya Imam Busiri, sampai sini Rasul saya nggak tahu lagi. Padahal itu kan setengah bait. Syair itu kan ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri. Amin tadakkuri jiranin bidi salami mazat tadam anjara mimuklatin bidami. Nah itu kan baru famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Yang sebelahnya lagi nih, yang kirinya nih nggak dapat wahai Rasul. Katanya Imam Busiri, Nabi kemudian melanjutkannya, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Ketahuilah, meskipun Nabi Muhammad seorang manusia, beliau adalah seindah-indah makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Itu bait syair wa annahu khairu khalqillahi kullihimi datang langsung dari Nabi besar Muhammad. Habisnya itu kan emang ngarangnya baru sampai situ. Nabi Muhammad melepaskan burdahnya. Burdah itu kain yang dipakai sama orang Arab di musim dingin. Lebih besar daripada surban, lebih kecil daripada selimut. Biasa dipakai untuk kelungkupan, menghangatkan badan di saat musim dingin. Biasanya terbuat dari wol. Biasanya juga dipakai orang-orang kalau lagi sakit, demam gitu, kedinginan tuh dipakein, namanya burdah, kain burdah. Kebayang ya? Nabi Muhammad yang waktu itu sedang memakai burdah berwarna hijau, dalam mimpinya Imam Busiri melepaskan burdahnya, kemudian memakaikannya kepada Imam Busiri seraya mengatakan, hadhihi burati, ini adalah kesembuhan.
dari Allah untukmu melewati aku. Ya, ini adalah kesembuhan untukmu. Makanya namanya nih ada yang namanya burdah, ada yang namanya bur'ah. Bur'ah itu artinya kesembuhan. Burdah itu artinya kain tadi itu. Cuman memang yang lebih terkenal adalah burdah, karena Imam Busiri merasa dalam mimpinya itu dipakaikan burdahnya Nabi Muhammad alaihissalam, sehingga namanya kemudian menjadi burdah. Nah, ini teman-teman saya sekalian, Imam Busiri kebangun dari tidurnya, nggak ada sih burdahnya Nabi, nggak ada, nggak kemudian pas bangun, lah ini dia nih burdahnya Nabi, nggak teman-teman. Akan tetapi Imam Busiri bangun lupa kalau beliau sedang kena stroke sebelumnya, sembuh sehat seperti sedia kala, bahkan lebih sehat dari sebelum beliau kena stroke. Beliau bangun, beliau masuk kamar mandi gitu, anaknya tinggal bengong aja, lah bapak kan kemarin nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur, pak bukannya bapak kemarin kena stroke? Hah? Apa? Lupa saya. Masya Allah, burdah, Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesembuhan kepada Imam Busiri. Imam Busiri ngarep muji Nabi Muhammad sebagai pejabat akhirat, biar selamat beliau ketika di akhirat. Ternyata Allah karuniakan bukan hanya akhirat, tapi di dunia sudah mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad. Saya ceritakan ini kepadamu untuk kamu silahkan berpikir tentang apa yang kamu lakukan untuk Nabi, membuatmu layak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dunia sebelum kamu akan layak mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Dek, mumpung nih saya bisa ngomong sama kalian, anak-anakku sayang, adik-adikku sayang, yang punya masa depan yang insya Allah masih panjang. Karena kalau saya ngomongnya sama emak-emak kayak biasanya tuh, ngomongnya sama ibu-ibu kayak biasanya gitu, Bu, lakukan sesuatu untuk membuatmu layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang kebayang cuma, baik ustazah, kami akan memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Paling gitu. Kami akan menghadiri majelis-majelis maulid. Kami akan lebih banyak mendengarkan tentang Nabi Muhammad agar bertambah cinta kami kepada Nabi. Atau ya banyak juga sih ya yang kemudian terfikir untuk yang kami akan ikut serta dalam meluaskan dakwah para ulama-ulama Allah dengan apa yang kami punya. Akan tetapi kalian anak-anakku sayang punya majal, punya jalan yang lebih beragam untuk membuat Nabi Muhammad ngeh sama kamu, untuk membuat Nabi Muhammad memberikan perhatian kepadamu sebagaimana Imam Busiri mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu masih sangat mungkin untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Contohnya apa ustazah? Ini saya kasih tahu. Contohnya, kamu yang ngerasa punya kecerdasan. Saya yakin ini adik-adik nih banyak yang cerdas-cerdas. Terbukti dengan kalau ngafalin lagu cepet banget. Kan begitu? Saya yakin banyak diantara adik-adik nih yang cerdas-cerdas. Ngafalin namanya aktor Korea, kok bisa-bisanya gitu? Pada apal, bisa-bisanya gitu, pada tahu namanya. Saya mah bacanya udah susah. Kalian bisa gitu melakukan banyak hal. Nih dek, kalau kamu ngerasa kamu punya kecerdasan, saya bisa kok nih. Saya alhamdulillah juara kelas terus. Saya alhamdulillah
kalau belajar nggak perlu usaha banyak-banyak, cepet gitu masuknya pelajarannya. Kalau kamu merasa seperti itu, pakai deh otak kamu buat Nabi Muhammad. Gimana Ustazah? Hafalin hadisnya Nabi, hafalin Al-Quran yang turun di hati Nabi Muhammad. Pelajari bahasa Arab. Bukan mau jadi kerja di kedutaan, bukan mau iya bener Ustazah biar saya nanti kerjanya bisa di depan Departemen Agama untuk urusan haji. Enggak itu maksud saya. Akan tetapi kamu pelajarin bahasa Arab karena itu adalah bahasanya Nabi Muhammad. Kamu pelajarin syariat agama dengan benar karena itu adalah ilmunya Nabi Muhammad. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Betul ya ayatnya ya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sesuai dengan yang diperintahkan Allah untuk Allah mengatakannya, untuk Nabi Muhammad mengatakannya, qul, bilang sama umatmu wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak orang-orang kepada Allah. Aku mengajak hamba-hamba Allah menuju Allah. Ala basiratin, dengan basirah, dengan kebijaksanaan. Bukan hanya Nabi, kata Nabi Muhammad, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti jalan saya. Adakah kamu di antaranya? Saya sih tertarik banget buat menjadi salah satu di antaranya. Dari sejak kecil saya punya ketertarikan untuk bisa menjadi orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad, mengajak orang kepada Allah. Maka Dek, kalau kamu lihat sekarang nih, ada perusahaan-perusahaan besar. Ada perusahaan namanya Apple. Ada perusahaan namanya Google, ada perusahaan namanya Shopee, ada perusahaan namanya Bukalapak, ada perusahaan-perusahaan besar di atas muka bumi ini teman-teman sekalian. Microsoft, apalagi tuh perusahaan-perusahaan besar punyanya Elon Musk, itu apa tuh? Tesla, tahu-tahuan. Nah, Ustazah juga tahu-tahuan. Iya sih, saya emang pelajarin juga. Adik-adik sekalian, ini kalau kamu tahu di atas muka bumi ini nih ada perusahaan-perusahaan besar yang hanya akan merekrut karyawan-karyawan profesional. Bukan begitu? Yang hanya akan mengambil lulusan-lulusan kuliah dengan IPK yang tinggi, dengan hasil yang sangat baik. Kamu harus tahu di atas muka bumi ini ada perusahaan yang terbesar, perusahaan yang pimpinannya bagindamu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama perusahaannya Dakwah Ilallah. Dakwah, ngajak orang menuju Allah. Hanya akan merekrut hamba-hamba Allah yang Allah lihat hatinya sungguh-sungguh kepada Allah. Hanya akan merekrut hamba-hamba Allah ketika Allah lihat di dalam hatinya terdapat cinta yang sangat besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Allah lihat di hatimu kesungguhan kepada Allah,
Ketika Allah lihat di hatimu kesungguhan kepada Nabi Muhammad, ketika Allah lihat kamu bahkan dari sejari kecil kenal rasa rindu sama Nabi, ngerti nangis karena kangen sama Nabi Muhammad, Allah akan merekrutmu, mempersiapkanmu untuk hal-hal yang terbaik, mempersiapkanmu untuk mulai mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian melatihmu dalam kehidupan hingga kamu mumpuni, hingga kamu mungkin, hingga kamu berkesempatan untuk bisa berada dalam jalan dakwah, mengajak orang-orang kepada Allah. Saat itu terjadi, adik-adikku sayang, perekrutan itu bosnya, pimpinan terbesarnya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Saat itu terjadi, itu artinya pandangan Nabi Muhammad telah tertuju kepadamu. Kamu sudah menjadi seseorang yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Secara khusus Nabi Muhammad kenal sama semua anaknya, tapi secara khusus dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua umat mendapatkan keistimewaan setinggi itu. Dan dikenali oleh Nabi Muhammad artinya dikenali oleh Allah. Dan disayang oleh Nabi Muhammad artinya disayang oleh Allah. Dan dicinta oleh Nabi Muhammad artinya dicinta oleh Allah. Dan siapa yang dicinta oleh Allah, maka hidupnya tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Adik-adikku sayang, kalian punya peluang yang sangat besar untuk ikut serta andil menjadi orang-orang yang layak dikenali, yang layak mendapatkan syafaat, yang layak mendapatkan perhatian dari baginda Nabi besar Muhammad. Pakai kesempatan itu. Atas nama cinta saya sarankan padamu, jangan kebanyakan nyari cinta manusia deh. Nanti berlalu waktumu di masa tua, besar penyesalanmu. Jangan kebanyakan ngarep cinta orang, dek. Nanti berlalu waktu-waktumu dari di dunia, kamu udah bakalan nyesel sebelum datang akhirat nanti. Kalau kamu waktu di dunia nih, zaman kamu kecil nih, selalu aja yang kamu cari, kenapa sih ibu saya nggak sayang sama saya? Kenapa sih kakak kayaknya lebih disayang sama ibu? Kenapa sih adik kayaknya lebih diperhatiin sama mama? Kenapa sih papa kayaknya urusannya abang mulu, saya nggak diurusin? Kemudian masuk remaja, kamu mencari-cari siapa ya yang kira-kira nembak saya? Di kelas ada nggak ya yang naksir saya? Ketika kemudian satu hari seseorang melayangkan surat kaleng, sekarang nggak ada ya? Nggak ada ya surat kalengnya. Ketika satu hari kamu dapati seorang laki-laki menyatakan cintanya padamu, kamu pun menjadi berbunga-bunga, kamu pun menjadikan hidupmu, waktumu hanya untuk dia. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ini fakta yang terjadi di SMP atau SMA. Orang-orang yang sedang jatuh cinta itu pasti akan kelihatan di sekolahnya. Kenapa? Hasil sekolahnya pada jebrot, pada anjlok. Nilai sekolah yang asalnya AA, BB, AA, BB menjadi C, C, D, D, C, C, D.
Ada D nggak sih? Ada ya. Apa tuh D? Duruk sekali. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya yang saya cintai, jangan kebanyakan nyari cintanya orang deh, apalagi kalau kamu kemudian hatimu terbius dengan cinta, terbuang waktumu sia-sia, urusannya kemana-mana, pacaran aja, pikirannya ampe cuma sama dia, lihat apa inget dia, lihat langit inget dia, lihat bintang inget dia, lihat bulan inget dia, lihat donat inget dia, lihat sambel inget dia gitu, segala galau diinget dia aja. Teman-teman saudaraku sekalian, adik-adik semuanya yang saya muliakan, itu buang waktu, buang rasa, buang kesempatan meraih cinta yang sejati. Saya kasih tahu nih, serius dengerin nih adik-adik nih, anak-anakku sayang, usia-usiamu nih, umur berapa belas tahun gitu kan, umur bahkan di bawah 10 tahun, dengerin saya. Kalau kamu bisa memahami pembicaraan saya, ini penting buat masa depanmu adikku sayang. Tinggalkan pencarianmu terhadap cinta manusia. Jadikanlah hatimu, seluruh rasamu kamu persembahkan untuk seseorang yang akan dapat bermanfaat bagimu dunia hingga akhirat. Kepengen apa kamu? Bukankah kamu pengen menjadi seorang yang bahagia hidupnya dari dunia hingga akhirat? Cinta kepadanya membahagiakanmu deh. Cinta kepada Nabi besar Muhammad. Pengen apa kamu? Pengen sehat hidupnya, selamat hidupnya dunia hingga akhirat? Cinta kepada Nabi Muhammad menyehatkan badanmu, menyehatkan hatimu, menyelamatkan hidupmu di sini sampai kamu nanti jasadmu terkubur di dalam tanah sana. Hanya cinta padanya yang sudah jelas akhirnya. Hanya cinta padanya yang sudah pasti hasil akhirnya. Cinta padanya bikin hidup jadi bermakna. Cinta padanya memuliakan hidupmu, nak. Cinta pada Nabi Muhammad memuliakan hidupmu. Cinta siapa bisa muliain hidup kita kalau bukan cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adik-adikku sekalian yang saya muliakan, yuk bikin sesuatu buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja yang bisa kamu bikin? Ngafalin hadisnya Nabi seperti yang tadi saya sampaikan. Katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hafidha minni arba'ina hadithan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku 40 ucapanku, siapa yang hafal 40 ucapan-ucapanku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Enak banget. Kamu kalau hafal yang lain, apa coba balasannya? Dulu waktu saya sekolah dasar, saya disuruh ngafalin nama-nama menteri. Hafal saya dulu. Menteri Penerangan Harmoko. Ini orang tua-tua lama-lama nih pada tahu nih. Gitu kan ya? Hafal tuh saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa manfaatnya saya hafal nama menteri dulu itu di zaman sekarang? Gak ada.
Nggak ada. Saya juga nggak bakalan ikut acara cerdas cermat. Saya nggak pernah juga ditanya gitu, Ustazah, ayo siapa nama menteri? Di zaman Ustazah kecil dulu SD, ayo siapa namanya? Enggak. Malahan teman-teman, nih saya kasih tahu ya. Dulu lagi zaman saya sekolah dasar, itu jumlah planet yang mengelilingi bumi ini di tata surya jumlahnya ada 9. Sekarang ada 11. 11 bukan? Apa 12? Pada nggak tahu. Sekarang ada 11 kalau nggak salah. Ada tambahan tuh selain Pluto, Mars. Ada tambahan tuh selain Neptunus, Sagittarius, Aries. Salah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, tuh nggak ada manfaatnya gitu. Dulunya berapa, sekarang jadi berapa? Karena memang hal-hal yang seperti itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa benar, bisa salah. Akan tetapi ucapan Nabi Muhammad tidak akan pernah salah. Makanya Imam Malik ketika beliau datang berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau menunduk menangis kemudian berkata kepada murid-muridnya, semua ucapan manusia ada benar ada salahnya kecuali sahibul qabr. Imam Malik mengatakan semua ucapan manusia ada yang benar ada yang salah kecuali ucapan manusia yang ada di dalam kubur sini. Makam Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya selalu benar sebab beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk hafalin hadisnya Nabi Muhammad. Hafalin deh. Enak kalau hafal banyak hadisnya Nabi Muhammad. Tahu mesti ngerjain apapun aja. Faham terhadap berbagai macam hal. Saya banyak soalnya hafalin hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sayang, kamu punya kecerdasan lebih, hafalkan Al-Quran 30 juz, fahami makna-maknanya. Islam perlu deh perempuan-perempuan hafal Al-Quran dan memahami sebab nuzulnya Al-Quran, ilmunya Al-Quran, kandungannya Al-Quran, fikihnya Al-Quran. Perlu banget. Kalau kamu merasa otak kamu mumpuni untuk itu, pakai buat ini. Lamarlah, proposal, ajukan proposal, katarolah lamaran di departemennya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya bahagia hidup dunia akhirat. Bonusnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Tidakkah kalian tertarik darinya? Tertarik kan? Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, itu perlu belajar yang rajin, perlu belajar yang sungguh-sungguh. Ini dek, kalau kamu cerdas-cerdas masuk pondok pesantren, belajar yang benar-benar. Teman-teman ada yang pada pulang kawin, biarin. Saya dulu juga begitu, teman-teman pada pulang kawin nggak apa-apa. Saya bilang kawin bisa kapan-kapan. Akhirnya toh kawin juga saya. Tapi belajar ilmu agama, belajar ilmunya Nabi Muhammad, berkhidmah dalam jalan dakwah yang sekarang bisa kita kerjakan sekarang. Ayo, jangan mau-maunya pikiran cuman diurusin sama drama Korea lah, gosip-gosip artis lah, lagu-lagu lah, apal semuanya di pikiran. Dek,
kalau sampai umur kamu nggak panjang, apa yang mau kamu jawab? Apa yang mau kamu pertanggungjawabkan atas waktumu hidup di atas muka bumi ini? Yuk buruan, buruan, bergabung, ikut serta di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Ikuti jalannya, persembahkan sesuatu buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, menjelang pada kita beberapa hari ke depan, bulan Rabiul Awal, bulan yang kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, bulan yang paling enak buat mendekatkan hati kepada Nabi besar Muhammad. Buat kita nih, bulan Rabiul Awal, bulan yang paling enak buat PDKT sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan paling enak buat ngedeketin Nabi Muhammad. Bulan paling enak buat cari muka sama Nabi Muhammad. Bulan paling enak buat telepon-teleponin Nabi Muhammad. Bulan paling enak buat kirim WhatsApp bolak-balik sama Nabi Muhammad. Paling enak bulannya bulan Rabiul Awal. Bulan paling menyenangkan, menyambungkan hubungan antara umat dengan Nabi besar Muhammad. Jangan sampai terlewat bulannya tanpa mendekatkan dirimu kepadanya. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Karena bulan Rabiul Awal Allah persiapkan buat bulannya Nabi Muhammad. Nabi itu Allah jadikan lahir di bulan Rabiul Awal. Nabi Allah jadikan dapat wahyu di bulan Rabiul Awal. Awal kali dapat wahyu bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad itu hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Nyampe ke Madinah tuh bulan Rabiul Awal. Kata guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, berangkatnya akhir Safar, nyampenya 2 minggu kemudian pada hari Senin di awal bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad wafat juga sama di bulan Rabiul. Kenapa bisa semuanya dipasin bulan Rabiul Awal? Allah mau jadikan bulan Rabiul Awal bulannya Nabi Muhammad. Bulan umat mengenang Nabi Muhammad. Maka kita lihat di bulan Rabiul Awal jutaan umat mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka kita lihat umat di berbagai macam negara merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ada orang, mau dia ustadz, mau dia syekh, mau dia ada gelarnya apaan di belakang namanya, terus dia bilang, "Nih kenapa dah orang Indonesia rame banget merayakan maulid Nabi Muhammad. Mereka ngerjain perkara bid'ah, cuma orang Indonesia doang nih yang kayak begini." Bilangin sama dia, piknik rada jauhan apa? Piknik tuh yang jauh. Kamu lihat cuma orang Indonesia yang ngerjain maulid Nabi Muhammad, yang merayakan maulid Nabi Muhammad. Kamu emangnya udah pernah jalan-jalan kemana? Saya banyak bepergian ke berbagai macam negara, teman-teman. Dan saya pun juga banyak mendengar dari teman-teman saya dari berbagai macam negara yang merayakan maulid Nabi. Bukan cuma di Indonesia, jangan kegeeran. Semua orang ingin mendekat kepada Nabi Muhammad. Muslimin di India, muslimin di Libanon, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Uni Emirat Arab, di mana-mana tempat, di Yaman, di Oman, di berbagai macam negara, antusias, semuanya menanti-nanti kapan datangnya 12 Rabiul Awal, hari di mana kami semua akan berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu, Habib Umar datang ke Malaysia. Berapa bulan yang lalu? Habis itu pulang kembali ke Yaman, dan kemarin kan datang juga ke Indonesia. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, waktu Habib Umar lagi ada di Malaysia, itu bertepatan dengan kalau kalender Masehi, Habib Umar tuh ulang tahun. Jadi nggak tahu ide dari siapa itu. Kalau nanya sama saya nggak bakalan saya bolehin. Kagak-kagak aja ente. Dia bikin cake, dia bikin kue ulang tahun. Di situ dibilang, ya nggak apa-apa kalau saya mau bilangnya kayak begitu, kenapa? Teman-teman sekalian, dibikin kue ulang tahun tuh besar gitu kan. Itu dia tulis di situ Id Milad. Kami di Arab menyebutnya cake. Betul nggak orang Arab? Yang pernah tinggal di Tarim, coba jawab ucapan saya. Kita nyebut cake itu bahasanya apa? Cake. Kamu anak Arab ya? Itu bahasanya kayak gitu tuh. Jadi saya maafkan kalau saya keliru, tapi saya sedang berbicara dengan bahasa yang lain. Itu adalah ilmu ngeles saya. Tapi emang beneran kok. Di sana kick ya. Jadi sekalian tuh dibikinin apa tadi? Iya, dibikinin kue ulang tahun. Gede gitu ditulisin Id Milad ya Habibana Umar. Itu. Selamat ulang tahun Habib Umar. Habib Umar dikasih itu, Habib senyum-senyum aja sih. Tawa-tawa aja. Terus Habib Umar bilang kayak begini nih. Kami di negeri kami di kalangan kami, maksudnya kalangan habaib, kalangan ulama, kami tidak merayakan ulang tahun kami. Satu-satunya yang kami rayakan adalah ulang tahun Nabi Muhammad. Cakep. Satu-satunya ulang tahun yang kami rayakan hanyalah ulang tahun Nabi Muhammad. Karena tak ada arti diri kita tanpa kelahiran Nabi Muhammad. Kita tak tahu jalan kemuliaan kita andai tidak karena Nabi Muhammad. Kita nggak tahu jalan menuju surga kalau tidak karena Nabi Muhammad. Karenanya nggak penting merayakan ulang tahun kita, yang penting kita merayakan ulang tahunnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi adik-adik sekalian, nih jelang Rabiul Awal, siap-siapin diri, diniatin dari sekarang. Sepanjang bulan Rabiul Awal tiap hari saya mau baca sholawat 100 kali. Misal, ambil selama bulan Rabiul Awal sama Rabiul Tsani, selama Robi, setiap hari saya mau baca sholawat 1000 kali, tapi pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Sepanjang bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tiap hari saya mau baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Selama bulan Rabiul Awal, setiap hari saya mau periksa sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kemarinan saya tinggal, saya mau perhatikan lagi. Selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, jangan ada yang pernah saya tinggalkan. Sekedaran masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Atau selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu 6 bulan, tiap hari saya mau hafalkan hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Lewat 60 hari 2 bulan, mudah-mudahan udah hafal 40 hari sekurangnya, 40 hadis sekurangnya dari hadisnya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Yuk niatkan dari sekarang, apapun yang bisa kamu lakukan untuk pendekatanmu kepada baginda Nabi, agar jangan sampai lewat Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan kita menjadi seseorang yang menyesal kemudiannya.
Dek, menyesal tuh selalu di belakang. Kalau di awal namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran. Makanya biar gak nyesel di belakang, segeralah daftar untuk ikut serta jadi umat yang pantas mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Babu Zahra semakin bermanfaat. Semoga Babu Zahra menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi. La hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya meraih syafaat Nabi Muhammad, didekatkan dengan Nabi Muhammad, diampuni segenap dosa-dosa kita, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayidina Muhammad